Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Puppet semuanya. Selamat datang kembali di podcast Halo Adkesma, bincang inspiratif bersama mahasiswa berprestasi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dan jangan lupa selalu terapkan 5M. Sebelumnya, kenalin aku Syifa Slama Putri dari staf muda Kementerian Adkesma, BEM Fapet UB 2021 yang akan menjadi moderator pada bincang inspiratif kali ini. Bersama dengan Kak Evilia Hana Sadikin, seorang mahasiswi Papet UB 2019, selaku peserta yang lolos program BUN. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita sapa narasumber keren kita. Halo Kak Vivil, gimana nih kabarnya Kak? Halo Syifa, aku baik banget nih. Kalau Syifa gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik juga. Nah Kak, sekarang lagi ada kesibukan apa aja nih? Oke, jadi kesibukan aku sekarang sih, aku sekarang lagi berdagang di Bertani untuk Negeri batch ketiga, yang kebetulan sekarang aku lagi di Wates, jadi di sini aku ngedampingin dua peternak. Jadi aku peternaknya sekarang tiap hari, terus ngelakuin observasi, terus memperhatikan kondisi kandang, ngisi recording harian, harian, sama juga berdiskusi sama peternaknya sih di sini. Wah, seru dan produktif juga ya, Kak ya. Oke, sepertinya teman-teman semua sudah tidak sabar nih, Kak, untuk mendengarkan pemaparan pengalaman Kakak. Langsung saja kita mulai ya, Kak. Nah, pertanyaan pembukanya nih, Kak, mengenai program BUN. Nah, BUN itu apa ya? Oke, aku jelasin singkat aja ya. Jadi sebenarnya BUN ini tuh merupakan singkatan dari Bertani untuk Negeri, yang mana program ini tuh diadakan oleh Edu Farmers Foundation yang sebenarnya udah dilakuin dua kali, yang mana di batch pertama udah untuk di daerah Jawa Barat dan untuk batch kedua untuk daerah Banten. Nah, saat ini aku ngikutin batch yang ketiga yang diadakan di daerah Jawa Timur. Nah, jadi singkatnya program Bertani untuk Negeri itu program yang diperuntukkan sebagai bentuk dedikasi untuk meningkatkan pengetahuan peternak yang ada di Indonesia. Jadi tujuannya supaya dapat meningkatkan indeks produktivitas di peternakan yang merupakan dampingan dari PT Ciomas atau dari PT Japa gitu. Jadi sebenarnya untuk program yang aku ikutin ini, kebetulan Bertani untuk Negeri batch ketiga ini kerjasama sama Kampus Merdeka, yaitu megang bersertifikat. Jadi dulu itu BUN batch 1 sama 2 untuk lulusan sarjana peternakan. Nah, yang sekarang itu dilakukan untuk mahasiswa. Wah, kebetulan banget nih, BUN B3 ini dibuka untuk mahasiswa nih, teman-teman. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, persyaratan apa aja sih yang bisa kita siapkan untuk daftar BUN ini? Tahu nih teman-teman mau daftar ikut program BUN ini. Oke, mungkin dari kriteria pesertanya sih. Jadi pastinya harus merupakan mahasiswa perguruan tinggi aktif ya, yang minimal berada di semester 5. Dan juga harus berasal dari jurusan peternakan atau kedokteran hewan. Dan untuk persyaratan administratifnya yang harus disiapin, itu ada persyaratan wajib sama ada persyaratan opsional. Nah, untuk yang wajibnya itu harus ada PTWA atau KHS hingga semester terakhir sampai yang udah kita tempuh, kemudian foto KTM atau kartu tanda mahasiswa, terus juga mengisi CV yang formatnya udah ada dari EduFarmers-nya, dan yang paling penting itu surat referensi dari dosen. Nah, untuk persyaratan opsionalnya ada nilai TOEFL yang di atas 450 atau skor IELTS di atas 6, juga sertifikat prestasi atau juga bisa pakai sertifikat penghargaan atau kepanitiaan. Nah, untuk yang TOEFL sama sertifikat itu opsional ya. Jadi kalau misalnya ada bisa dilengkapi, kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ada itu bisa nambah nilai tambah. Baik, jadi persyaratan administrasinya ini cukup rinci juga ya. Ada yang wajib dan juga opsional nih. Nah, setelah melengkapi persyaratan, rangkaian seleksinya itu gimana ya? Ada apa aja gitu, Kak? Oke, jadi untuk seleksinya ada 3 rangkaian seleksi. Waktu itu yang pertama itu ada seksi berkas atau seksi administratif. Nah, kemudian kalau misalnya lolos melalui WhatsApp atau email, kemudian dilanjut ke tahap tes kognitif. Nah,
Kalau misalnya lolos lagi, bakal dihubungin untuk ngikutin tes wawancara online. Nah, kalau misalnya aku rangkum, ada 3 rangkaian sih. Jadi yang pertama seleksi berkas, kemudian lanjut tes kognitif, dan lanjut yang terakhir tes wawancara. Nah, tapi seleksi ini tuh bersistem gugur ya. Jadi kalau misalnya tidak lolos pada tes administratif, maka nggak bisa lanjutin ke tes selanjutnya. Wah, jadi cukup ketat juga ya Kak, apalagi di bagian seleksi berkasnya ini nih teman-teman, jadi harus diperhatikan sebaik mungkin. Oh ya Kak, karena Kakak ini lolos program BUD ini Kak, apakah harus punya pengalaman khusus di bidang khusus gitu nih Kak? Contohnya di bidang unggas khususnya thriller gitu Kak. Apakah benar nih Kak? Oke, menurut aku tidak menjadi indikator keharusan sih, tapi jika memiliki pengalaman dalam hal tersebut, khususnya mungkin pernah magang atau pernah internship di sektor penugasan atau ayam broiler, mungkin itu bisa jadi nilai tambah. Tapi menurut aku yang paling penting adalah kita itu harus mau komitmen sih, harus komitmen penuh buat mau belajar. Jadi nanti kalau saya dapat kesempatan uh, menjadi peserta bertanding untuk negeri, kita tuh yang penting komitmen dan mau itu sih dari aku. Oke, jadi mau berkomitmen aja nih sama mau belajar ya teman-teman. Nah, setelah itu kan lolos BUN nih Kak. Nah, di itu tuh habis itu bakal ada rangkaian acara apa aja ya? Oke, jadi nanti akan ada 4 fase besar dalam program magang ini. Jadi selama kurang lebih 22 minggu itu ada rangkaiannya. Nah, yang pertama itu tuh ada yang namanya bootcamp. Jadi bootcamp itu akan dilakukan selama 4 minggu. Kemudian dilanjutin sama farm experience yang kira-kira ada selama 2 sampai 3 minggu. Nah, kemudian dilanjutin ke proyek produktivitas yang merupakan itu fase yang paling lama. Jadi sekitar 3 bulan dan kalau misalnya sudah selesai ditutup dengan closing. Nah, closingnya itu ada di minggu terakhir sebagai presentasi evaluasi produktivitas dan penutupan program ini. Baik, jadi fasenya panjang juga ya Kak, tapi kayaknya seru nih teman-teman. Nah, jadi rangkaian acara ini terdiri dari bootcamp, lalu ada from experience, dan proyek produktivitas. Nah Kak, nih, dari ketiganya itu kira-kira nanti kita bakal ngapain aja ya? Oke, mungkin aku bisa jelasin dari yang pertama dulu kali ya, dari bootcamp. Nah, dari bootcamp itu bakal dilakukan pembekalan pengetahuan dan skill yang nantinya bakal dibutuhin pas kita terjun ke lapangan pas proyek produktivitas. Nah, di kelas kemarin yang aku ikutin bootcamp itu secara online dan terdiri dari 7 materi. Nah, jadi ada pertama ada individual development, ini ada property management, kemudian ada introduction to business, ada accounting and finance, terus ada stakeholder engagement, ada problem solving, sama facilitation teknik. Nah, setelah kita belajar online itu, kita lanjut ke farm experience. Nah, khusus farm experience kita udah mulai di program ini tuh offline. Jadi kita itu memperdalam pengetahuan mengenai pemeliharaan ayam broiler itu langsung di lapangan. Nah, menurut pengalaman aku yang udah aku lakuin di kemarin, jadi aku tuh ngelakuin pelatihan di company farm PT Ciomas yang berada di Kasri 1, Bulawang, Malang. Nah, di sana tuh ada 5 kandang close house dengan 2 lantai. Jadi kurang lebih 3 minggu aku tinggal di sana. Terus jadi aku belajar langsung untuk ngaplikasiin teori yang udah aku dapetin mengenai poultry management pada saat bootcamp kemarin. Nah, tapi aku tuh dikasih nggak sendiri. Jadi aku bareng 28 peserta yang lainnya dari 100 peserta yang lolos. Jadi uh, di sini 28 itu perempuan ya. Jadi kita ada di satu company farm, dikasih satu, ngikutin proses pemeliharaannya dari awal persiapan kandang, chick-in, sampai breeding. Nah, tapi nggak cuma ngikutin aktivitas di company farmnya juga, tapi ada juga diselipin kelas, di mana kelasnya ada yang online juga ada yang offline. Nah, jadi kelas ini tuh untuk memperdalam teori-teori yang udah kita pelajari di poultry management, jadi lebih dalam lagi. Yang kemarin itu aku contohnya ada belajar tentang manajemen ventilasi, sama juga ada belajar tentang pembedahan ayam. Nah, setelah di farm experience selesai, dari farm experience kita lanjut ke proyek produktivitas. Nah, di proyek produktivitas ini tuh kita itu udah berada di masing-masing. Jadi kita itu diberangkatkan dari farm experience ke tempat penempatannya. Terus di tempat penempatannya kita
dikenalkan dengan 1 sampai 2 peternak yang akan kita dampingi sampai akhir proyek produktivitas. Nah, di sini kita akan mengobserv kandangnya, jadi kita akan memperhatikan kondisi kandangnya setiap hari. Nah, di sini kita bakal mengidentifikasi kalau misalnya ada permasalahan di kandang yang kita dampingi. Kemudian kalau misalnya ada permasalahan, kita akan diskusiin sama peternaknya buat bisa bersama-sama cari solusinya bareng-bareng. Nah, dengan hal ini tuh bisa bisa aku rangkum. Jadi kita tuh bakal ngedampingin penuh dari mulai proses persiapan kandang, terus chicken, terus sampai panen, habis dari panen lanjut ke bersih kandang, istirahat kandang, sampai kita itu balik ngesiapin kandangnya untuk periode check-in selanjutnya. Jadi kira-kira di 3 bulan proyek produktivitas itu kita bakal ngelewatin 2 sampai 3 kali panen gitu. Juga selain ngedampingin peternak, nanti 2 minggu sekali kita itu akan ngadain yang namanya Farmer Field School atau kita sebut FFS. Itu juga bisa kita sebut bahasa Indonesia sekolah lapang. Nah, di sekolah lapang itu kita bakal ngumpulin peternaknya buat peternak-peternak yang ada di satu area atau satu klaster buat bisa belajar bareng-bareng mengenai materi manajemen pemeliharaan di peternakan ayam broiler yang sesuai dengan SOP. Jadi tujuannya itu tuh supaya dapat mengedukasi peternak-peternak yang ada di di satu area itu tuh supaya dapat menerapkan pelajaran yang dibahas di FFS ini tuh buat diterapin di peternakannya masing-masing. Gitu sih secara singkatnya. Baik, jadi di rangkaian acara ini tuh kita benar-benar belajar ya Kak ya. Dimulai dari bootcamp kita akan dibekali pengetahuan, lalu di farm experience kita akan memperdalam pengetahuan kita, dan yang terakhir di puncaknya ini di proyek produktivitas kita akan langsung terjun ke lapangan bagaimana dunia peternakan itu nantinya. Nah ya Kak, ngomong-ngomong nih Kak, kan tadi Kakak ditempatkan di Bun Batch 3 di Jawa Timur nih Kak. Nah, Kakak ditempatkan di daerah mana ya kalau boleh tahu? Oke, untuk penempatan di Batch ketiga ini sebenarnya ada 8 daerah di Jawa Timur. Jadi ada Bojonegoro, Lamongan, Kediri, Blitar, Malang, Singosari, Probolinggo, sama Banyuwangi. Dan kebetulan aku ditempatin di area Malang, di satu klaster yang namanya Wates. Oh, baik. Jadi nggak terlalu jauh juga ya, Kak, dari kampus. Nah, Iya. setelah Kakak mengikuti rangkaian dari awal sampai ke proyek tadi tuh, kira-kira benefit apa aja sih yang udah Kakak dapatkan sejauh ini? Oke, untuk benefitnya pastinya banyak banget sih yang udah aku dapetin. Jadi mulai dari dapat koneksi sama relasi, bisa ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah di Indonesia, juga bisa ketemu dari berbagai universitas yang berbeda-beda. Tapi selain itu, aku juga ngerasa dapat relasi dengan fasilitator waktu bootcamp, terus dapat relasi dengan mentor, terus bisa kenal sama PPL, penyuluh lapangan yang ada di sini, terus juga tentunya bisa kenal sama peternak-peternak yang ada di sini, yang di daerah aku magang. Jadi menurut aku tuh program itu bisa benar-benar ngebuka relasi aku ke banyak orang gitu. Dan tapi selain relasi ini tuh aku juga ngerasa aku tuh dapat ilmu mengenai hard skill sama soft skill yang aku tuh nggak dapetin di perkuliahan gitu. Jadi di sini aku ngerasa dapat bekal ilmu dan juga mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Jadi aku ngerasa kebantu banget buat ngembangin kemampuan aku ke arah profesional. Gitu sih. Wah, keren banget nih Kak. Selain dapat ilmu, jadi kita juga bisa mengasah hard skill dan soft skill kita ya Kak ya. Nah, gimana nih teman-teman? Semakin tertarik gak ya? Oke nih Kak, ada gak sih motivasi buat teman-teman biar bisa ikutan program BUN ini nih Kak? Oke, jadi dari aku intinya perbanyak aja sih pengalaman kalian untuk ikutin magang atau internship seperti program ini nih, bertani untuk negeri. Karena menurut aku dengan dengan ikuti magang ini tuh dapat apa yang membantu kita untuk mempersiapkan karir kita ke masa depan yang tidak akan kita dapetin di perkuliahan gitu. Dan ada kabar baiknya, jadi akan ada 2 program yang akan dibuka di Desember nanti. Jadi yang pertama ada program Merdeka Belajar untuk mahasiswa semester genap nanti, dan juga ada program khusus untuk alumni peternakan yang minat pada isu ayam layer. Jadi yang pertama untuk mahasiswa itu broiler, nah yang kedua itu tuh layer. Jadi nanti lebih lengkapnya lagi akan dibahas di
apa ya di Instagramnya EduFarmers sama Bertani untuk Negeri. Jadi khusus kalian yang misalnya mau tahu info lebih lanjut kayak mau tahu update mengenai program ini, kalian bisa banget untuk follow Instagramnya EduFarmers atau enggak Bertani untuk Negeri. Karena nanti bakal ada banyak info-info yang bakal lebih update di Instagram tersebut. Baik, Kak. Nah, jangan sia-siakan kesempatan emas ini ya, teman-teman. Apalagi program BUN ini akan dibuka nantinya dibuka bulan Desember nanti loh. Nah, gimana nih? Sangat bermanfaat banget kan penyampaian materi sekaligus pengalaman dari Kak Vivil. Semoga dengan apa yang telah disampaikan bisa menjadi motivasi teman-teman untuk mengikuti program BUN. Terima kasih banyak Kak Vivil atas ketersediaan waktunya untuk sharing ilmu dan pengalamannya hari ini kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Aku Syifa Aslama Putri selaku moderator pada podcast kali ini pamit undur diri. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya ya teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.